Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada Daling Garjati, guru kelas 4 SD Setaliong Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang Pak sudah mempersiapkan materi untuk kalian semua belajar di rumah. Untuk tema 8, daerah tempat tinggalku. Stay tune ya, dan dengarkan Pak baik-baik. Akan menjelaskan tentang tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran keempat. Kita mulai. Tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran keempat. Di sini ada sebuah, Pak akan bacakan, kalian dengarkan ya. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama, bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran, seperti Dayu dan Kak Gusti. Mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu di rumah juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Kita lihat kegiatannya seperti apa. Nah, yang pertama, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. 2, tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Yang ketiga, lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Yang wawancaranya nanti dengan yang pertama dengan ayah, yang kedua dengan ibu, yang ketiga dengan kakak, yang keempat kamu sendiri kegemarannya apa, yang kelima dengan adikmu, ya tanyakan kegemarannya masing-masing. Nomor 4-nya, apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Nanti tulis, isi di sini, manfaatnya apa saja. Yang kelima, tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Nanti kalian menulis hasil wawancara pada kesimpulannya, hasil wawancaramu dengan keluargamu di sini. Ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Pak sekarang akan menyampaikan kegiatan ekonomi, ya. Dengarkan baik-baik. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kita lanjut yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Di sini ada kegiatan ekonomi dan macam-macam kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lanjut ke slide. Nah, kita akan beralih ke Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan,
sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Oke, kita bisa lihat di sini ada foto kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan. Ada kegiatan ternak di Kabupaten Tabanan. Ini ternak ayam nih. Terus selanjutnya, salah satu tempat wisata di Kabupaten Tabanan. Oke, lebih jelasnya kita akan menyaksikan sebuah video tentang Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Oke, selamat menyaksikan. Ya, Bali memiliki wisata dan budaya yang unik dan terkenal hingga mancanegara. Salah satunya Kabupaten Tuban di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan juga terkenal sebagai bumi lumbung padi, dan kami hadirkan potret daerah Tabanan untuk Anda. Kabupaten Tabanan adalah salah satu kabupaten dari beberapa kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali. Terletak di bagian selatan Pulau Bali, Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 km persegi yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Tabanan merupakan kabupaten yang terkenal dengan sebutan bumi lumbung padi karena di sini banyak sekali terdapat area persawahan yang luas dan hijau. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia, Kabupaten Tabanan memiliki garis pantai sepanjang 35 km yang terbentang dari timur ke barat. Mulai di Pantai Nyanyi, Kecamatan Kediri, sampai di Pantai Selabi, Kecamatan Selamat Barat. Potensi kelautan dan pantai ini telah dimanfaatkan melalui usaha penangkapan ikan dan objek wisata. Selain pantai dan air terjun, ada banyak tempat wisata di Kabupaten Tabanan yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah keindahan Tanah Lot sebagai salah satu spot wisata unggulan yang sudah sangat populer hingga ke mancanegara. Oke, kalian sudah melihat video profil tentang Kabupaten Tabanan. Indah bukan? Oke, semoga suatu saat kita dapat pergi ke kabupaten ini dan untuk berlibur. Oke, kita lanjut materinya ya. Nah, Kabupaten Tabanan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Yang A, ada produksi, distribusi. Yang kedua, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Apa produksinya? B, distribusinya? Konsumsinya? Oke. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. 1. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan.
Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Mari kita lakukan kegiatan berikut. Oke, bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang A. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Oke, nanti kalian bisa isi di sini. Siapa tokoh utamanya? B. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Oke, kalian juga bisa mengisi jawaban atau tempat jawaban yang sudah disediakan ini. Oke. Nah, untuk asal mula Bukit Catu itu terdapat di pembelajaran ketiga, halaman 26. Oke, kalian bisa membaca ceritanya di sini. Membaca ceritanya dengan pelan-pelan. Oke, dengan baik disimak setiap alur ceritanya. Oke, setelah itu kalian bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Identifikasikanlah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? B. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. C. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? D. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Oke. Ini adalah yang harus kalian isi di bagian belakang. Oke, selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran kelima. Nah, untuk pembelajaran kelima, Pak akan usahakan upload segera ya untuk kalian semua. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini di YouTube Pak. Ada pertanyaan apapun itu, silakan komen di videonya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.